Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa program Sarjana Sistem Informasi STIMI Karisma Makassar di semester awal 2021-2022. Alhamdulillah, saya selalu bilang I love Monday. Hari Senin pagi kita ketemu lagi di mata kuliah kita konsep desain web, ya, desain web. Materinya hari ini adalah tentang konsep desain. Prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui, perlu kita terapkan ketika kita membuat sebuah desain web atau website. Tapi sebelum itu saya ingat ada yang saya janji minggu lalu. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya yakin lebih banyak yang tidak ingat. Halo? Ada yang ingat? Apa tugas Anda sebelum akhir kuliah minggu lalu? Apa? Lengkapi webnya, Pak. Bukan. Itu praktikum. Kelas teori desain web. Yang baca. Membaca. That's right. Sudah baca belum? Ya, betul, Natasha. Quiz. Are you ready? Mari kita kuis dulu. Sesi pertama kita mulai dengan kuis. Oke? Silahkan. Ini bisa di smartphone, bisa di laptop, ya. Joinmyquiz.com. Lama nih. Saya mau Saya mau nulis linknya di sini tapi lambat banget. Aduh, saya punya komputer lambat banget nih. Oke, joinmyquiz.com. Kalau yang bisa bantu tulis di chat, silakan. Saya kok nggak bisa klik. Ini saya sudah klik chat tapi nggak mau mode ngetik. Kalau diminta ID-nya, Anda masukkan NIM diikuti dengan nama kecil. Oke, thank you Fakita. Ya, NIM Anda. Jadi yang wajib NIM Anda. Kalau tidak nanti saya susah mengkolek. Ya, NIM underscore atau dash diikuti dengan nama panggilan. Ya, nama Anda mau nama lengkap. Ya singkat-singkat aja. Ya, joinmyquiz.com nanti dia akan minta PIN, ya, join code. Ya, kode join 359275. Kemudian ketika minta nama user, nama peserta, masukkan NIM diikuti dengan nama. Jadi wajib ada NIM-nya. Oke? Oke, Melissa, that's right. Januar, oke. Juan, oke. Seperti itu ya. Yang lain, Theo, good. Ronaldo, oke. Michelle, oke. Ya, Cindy, oke. It's okay. Yang penting ada NIM-nya ya. Walaupun kebalik, no problem. Yesi, oke. Cynthia. Harus ada 20 orang nih yang masuk, karena kita mahasiswa sini ada 20. Ishak, oke. Iya, Alvin. Tasya, oke. Tasya siapa nih? Natasha ya? Iya, Pak, Natasha. Iya, Natasha ya? Oke, it's okay. No problem ya, makanya saya bilang, kalau mau pakai nama apa juga boleh, tapi yang penting ada NIM-nya. 09 Franz, oke.
Tes 111, apa saya sudah online? Iya, Pak. Oke. Sekarang screen. Kuisnya masih sama kamu, masih online ya? Delapan belas yang join. Oke. Alvin nggak bisa ikut. Tampilan aman? Sudah tampil? Pak, layarnya kedip-kedip. Iya, Pak, kedip-kedip, Ki. Kedip-kedip. Bentar. Saya curiga saya punya chip memori satu ini mati kali. Belum cek. Ini saya seperti laptop ini kayak kehabisan RAM. Tentu saya stop dulu lagi. Ulang. Oke, gimana, aman? Halo? Aman, Mi? Aman gitu, Pak. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Aduh. Ya udah, ini kuisnya cepat ya. Satu pertanyaan hanya 30 detik, setengah menit. Ya, setengah menit untuk tiap pertanyaan. Dan hanya ada 5 pertanyaan, jadi total kita hanya butuh berapa tuh? 2,5 menit. Ya, kita hanya perlu 2,5 menit. Kok cepat gitu ya? Ini hanya untuk ngecek kalian baca apa enggak. Ya, baca, yang penting baca, ngertinya belakangan, no problem. Oke? Jadi, kalau kalian pernah baca, minimal bisa ketemu yang ini hubungannya dengan apa, gitu aja. Siap ya? Ya? Insya Allah, Pak. Amin. Oke. Ya, siap ya? 3, 2, 1. Oh, nanti dia countdown sendiri. Ya, siap. Satu pertanyaan setengah menit. Jadi jangan lama, langsung cepat jawab. Silakan. Oh, halo? Halo? Apa yang terjadi? Kenapa
Tidak ada gerakan? Sudah selesai nih, Pak. Saya. Is something wrong? Oh, what happened? Jalan soalnya sama kamu? Jalan, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Loh kok? Sudah selesai, Pak. Hanya, Mungkin what hanya happened this? Hai. Selesai nih. Oh, hey. Sorry, betul-betul saya punya sistem ini hari kacau banget ya. Oke, Fakita top. Fakita, Franz, Michelle. Ya, Cindy, Theo. Theo, Cindy. Oke, good. Ya, artinya ini berapa persen akurasi? 58% akurasi. Jadi, masih ada yang jalan. Alvin Pratama, lanjut Alvin. Lanjut aja Alvin, selesaikan. Tuh kan, naik kan. Oke, sorry, saya punya apa ya? Saya punya tampilan kacau banget hari ini. Ya. Oke, let's see. Oke, mantap. Fakita 100%, ya. Franz satu salah, Michelle, Theo satu yang salah. Ini pertanyaan tentang responsive navigation. Responsive navigation. Halo, Cindy sama Fakita, jawabnya benar apa? Hamburger, Pak. Hamburger. Ya, kalau kalian lihat strip 3 di sudut kanan layar, itu berarti website itu ready untuk mobile. Ya, jadi ketika dia dilihat di layar mobile, dia bisa dilipat menunya dalam bentuk hamburger menu. Oke, itu salah satu bukan juga keharusan, tapi biasanya kalau dia responsif itu ada hamburger menunya. Dan di bacaan itu kalau konteksnya responsif navigation itu isinya membahas tentang hamburger menu kalau kalian baca. Oke? Cindy satu salah, primary navigation. Primary navigation yang benar apa nih? Ada Fakita, Franz, Michelle, Theo, sama Juan, Melisa itu jawabnya benar. Yang benar apa nih? Primary navigation. Navigasi utama. Apa jawabannya? Main menu kalau nggak salah. Main menu. Main Itu menu. sama, betul. Ya, itu sama kan pengertiannya navigation, primary navigation, menu utama. Ya, oke. Menu yang selalu ada di tiap halaman, terus kita bisa akses mau kemana saja, selalu mulainya dari situ. Makanya dia disebut primary navigation. Ya, ini tadi sudah responsif ini. Ya, navigation doesn't need to be complicated. Jadi dia harus easy to use. Jawabannya apa? Simple, Pak. Simple, sederhana. Ya, simple navigation. Ya, gitu. Oke. Semua di Q5, semua benar nih. Q5, pertanyaan 5, ada yang salah juga. Ya. Kasih tahu user, Anda bikin siapa Anda dan Anda bikin apa. Ini berarti
About us. About. Ya kan? Tugasmu di praktikum salah satunya adalah bikin halaman about. Betul enggak? Ya, tujuannya apa? Supaya pembaca Anda tahu ini dibikin oleh siapa dan apa tujuannya. Oke ya? So, menunjukkan bahwa sebagian sudah membaca, ya, 50% membaca. Oke, thank you. Ya, nanti minggu depan kita kuis lagi. Karena ada bacaan lagi. So, kita lanjut. Saya tutup ini. Exit. Nah, sekarang kita masuk ke konsep desain web. Waktu kita sekarang jam... tinggal 15 menit. Keburu enggak ya? Oke, konsep desain web. Sebenarnya harusnya yang Anda baca. Jadi harusnya yang kuis tadi, itu Anda bacanya sebelum materi tentang website. Ya, jadi Anda paham dulu website harus kayak gimana, baru kita bahas website seperti apa. Sama dengan materi hari ini agak repot karena harusnya Anda baca buku ini dulu. Ya, harusnya Anda baca buku ini dulu. Linknya ada di Classroom, ya. Ini ada versi e-booknya saya kasih. Linknya ada di Classroom. Kalau Anda mau buka dari smartphone, silakan di-scan ini. Ya, ada buku isinya simple, enak dibaca. Ya, kemudian banyak contohnya. Namanya Hello Design World. Ya, Visual Web Design Guidebook for Developers. Jadi ini panduan-panduan, ya. Ketika kita membuat desain website, ya, desain sebuah web, itu apa yang harus kita perhatikan? Ya, saya rangkum seperti ini. Ya, ini bukunya. Tunggu, saya buka dulu bukunya. Nah, tadi kebuka sebelum saya restart. Hello. Ini dia. Oh, sepertinya ini juga berat deh. Oke, ini bukunya saya buka dari link di Classroom, jadi kalian juga bisa buka. Nah, di dalam buku ini buku cuma 157 halaman. Ya, kadang-kadang kalau bukunya tebal, kita juga ngeri bacaannya. Ya kan? Tapi buku ini penjelasannya dikit, hanya prinsip-prinsipnya saja. Terus isinya banyak contoh. Ya, banyak contoh. Itu kemudian saya rangkum, jadi bukunya udah singkat, saya rangkum di sini. Ya, ada 10 poin yang mesti kita jadikan acuan ketika kita mendesain sebuah web. Ya, sebuah halaman web. Yang pertama adalah research. Ya, kita melakukan penelitian, kita belajar, mengumpulkan data dan sebagainya. Kemudian kita merumuskan konsep. 2 konsep. Lihat nomornya ya. 1, 2, ya. Jadi step utamanya sebenarnya 2, 1, 2 gitu ya. Riset sama konsep. Nah, konsepnya itu terbagi ke 8 item ini. Ya, 8 poin ini. Pertama brand, 3. Ya, brand, 4 style, 5 composition, 6 alignment, ya, tata letak ini, 7 typography, ya, 8 hierarki, kemudian 9 color, dan 10 proximity. Ini konsep desain. Ya, ini konsep desain. Mungkin waktu kita belajar grafik dan visualisasi ada konsep desain.
tidak semuanya kita kupas. Tipografi ada, color ada, hierarki ini focal point ya, sama konsepnya focal point. Ya, komposisi ini layout. Ya, cuman beda bahasa. Alignment kalau di web penting, kalau di ini kan cuma bicara rata. Ini bagian dari hampir sama dengan composition, walaupun ini beda ya. Oke, hampir semuanya konsep desain itu sama, ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu, research, konsep, brand, style, composition, alignment, tipografi, hierarki, color, dan proximity. Harusnya sih minggu lalu buku ini yang saya suruh baca, ya. Harusnya minggu lalu buku ini yang saya suruh baca, terus hari ini kuis, sehingga Anda refresh lagi dan Anda sudah punya gambaran di dalam sini ada apa. Jadi walaupun yang saya sajikan di sini cuma rangkumannya, itu Anda punya gambaran. Tapi it's okay. Ya, tapi siap-siap minggu depan ada bukunya saya suruh baca hari ini, ya 1 minggu, nanti minggu depan aku tanya lagi. Oke? Nah, research. Ya, research. Bagian pertama adalah research, penelitian. Ya, di dalam buku itu dikatakan bahwa yang paling penting itu adalah kita memiliki creative brief. Creative brief itu seperti naskah. Ya, naskah rancangan sebenarnya itu pada prinsipnya datang dari owner. Karena mungkin kalian akan membuat sebuah website milik dari seorang pemesan. Ya, kalau bikin websitemu sendiri, bisnismu sendiri, misalnya barangkali itu cuma terjadi 1 kali. Ya kan? Ketika kamu misalnya punya startup, punya bisnis digital, bikin websitenya, itu kan berarti cuma sekali. Ya, terus skillmu untuk web itu dipakai di mana lagi? Nah, kalian bisa terima order bikin web. Ya, walaupun startupnya udah ada, kamu juga bisa bikin sampingan, terima order bikin web. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, ketika kalian mendapatkan order bikin web, itu biasanya dari owner, istilahnya pemilik atau pemesan, ownernya itu sudah punya gambaran. Dia mau seperti apa websitenya, gitu. Ya, gitu. Itu namanya creative brief. Bisa, dan dia harus dituangkan secara tertulis. Kita harus buat dia secara tertulis. Kalau dari ownernya nggak ada tertulis, ya kita harus tuliskan. Ya, kenapa? Karena di sini adalah seperti apa ya? Seperti perjanjian bahwa webnya itu bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu ya. Jadi dia harus tertulis. Makanya disebut creative brief. Ya. Nah, kalau ownernya tidak ada, ya, kalau ownernya tidak punya creative brief, maka Anda sebagai developernya itu harus berkomunikasi dengan owner, ya, berkomunikasi dengan owner supaya dapat masukan, lalu Anda dokumentasikan, Anda tulis. Apa maunya owner, bagaimana yang dia anggap bagus, ya. Nah, itu didokumentasikan. Atau kalau misalnya sempit waktu, itu masalahnya owner itu gini, dia pengen tapi dia nggak tahu sebenarnya dia butuh apa. Ya, dia pengen bikin tapi dia nggak tahu apa sebenarnya yang dia butuh gitu. Apalagi kalau awam banget soal web. Ya, maka satu cara juga untuk kondisi yang seperti itu, Anda yang tulis, Anda yang bikinkan kreatif briefnya, lalu kemudian dikomunikasikan, ditunjukkan, ini loh versi saya, gitu. Ini loh rancangan awal saya, ya, paling nggak rancangan awal lah, tapi dia bentuknya tertulis, ya. Apa saja yang harus ditampilkan, bagaimana penampilannya, bagaimana stylenya dan sebagainya, itu namanya creative brief. Oke, jadi yang pertama kalian lakukan adalah menyusun creative brief. Ini nanti ketika ini sudah fix, sudah jadi, dan Anda punya tim developer, ya, Anda punya tim developer, maka dokumen creative brief itu harus dibaca oleh semua yang terlibat, ya, oleh semua yang terlibat. Jadi bisa seluruh tim itu punya pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibuat, gitu loh. Ya, kalau bangunan, ya, kalau proyek bangunan, ini namanya biasanya kita sebut BESTEC, spesifikasi.
Oke, ya. Kalau di RPL ini namanya requirement analysis, ya, spesifikasi kebutuhan. Oke. Nah, lalu kita melakukan research competitive analysis. Ya, competitive analysis. Kita lihat faktanya bahwa kadang-kadang sebuah bisnis itu berulang. Ya, sebuah bisnis itu tidak sendiri gitu, banyak kompetitornya. Ya, kalau dia punya website katakanlah tentang jualan, website jualan udah banyak. Ya, kalau dia punya website website forum banyak, gitu ya. Ketika kalian membuat sebuah website untuk forum diskusi, nah mungkin Kaskus bisa dilihat sebagai kompetitor, gitu kan? Jadi kita harus lihat kompetitor kita siapa, ya. Website ini nanti bakal ketutup sama popularitasnya website mana, gitu. Ya kan? Nah, itu bagian dari competitive analysis. Tujuannya di sini kita harus mencari apa yang tidak ada di kompetitor, ya. Apa yang tidak ada di kompetitor atau ada di kompetitor tapi tidak terselesaikan dengan baik. Ya. Ada di kompetitor tapi tidak diselesaikan dengan baik. Ini competitive analysis. Ya. Ini where the competition is doing something poorly. Ya, gitu. Jadi apa yang belum dipunyai oleh kompetitornya. Oke, jadi kalau dia bisnisnya jualan apa, nah penjual yang sama itu bikinnya apa? Ya, kalau bisnisnya perumahan, maka website perumahan itu kelemahannya di mana? Oke, nah kita nggak bisa pandang remeh di sini karena kompetitor juga punya ahli gitu kan, kompetitor juga punya pengetahuan, dia juga akan melihat kelemahan kita gitu. Jadi tantangan ini sangat menantang ketika kalian melakukan competitive analysis. Ketika kalian membuat itu, ya, membuat satu hal yang lebih dibandingkan kompetitor, itu nggak butuh waktu lama, kemudian kompetitor akan menyamai. Ya, kompetitor akan menyamai. Jadi kita harus buat sesuatu yang betul-betul sulit untuk diduplikasi. Kalau tidak mungkin itu ya enggak lah. Ya, tidak bisa diduplikasi itu tidak. Tapi sulit untuk diduplikasi sehingga dia butuh waktu yang lebih panjang dan kita masih unggul untuk waktu yang cukup lama. Gitu ya. Makanya website itu berubah. Kalau kalian lihat website apa, terus sampai hari ini misalnya, itu ada perubahan. Kenapa berubah? Karena mungkin faktornya juga kompetitor. Ya, kompetitornya dia bikin apa, tiba-tiba kompetitornya juga bikin hal yang sama. Maka dia harus cari lagi apa yang beda. Atau kompetitornya melihat ke dia, ya, dan kompetitornya membuat sesuatu yang lebih. Maka dia juga harus membuat yang bisa menyaingi kompetitor. Kayak gitu loh. Oke? Nah, kemudian membuat ini kalau gini udah cerita prototype, ya, prototype. Mock-up site versus real site. Jadi kepada customer kita bikinkan prototype supaya mereka bisa melihat seperti ini rancangan website mereka. Ya, ini diuji cobakan ke calon usernya. Kalau itu projectmu ya uji cobakan ke calon usermu. Bisa berbentuk mock-up site. Mock-up site itu website yang yang garis-garis besarnya saja dulu, ya. Kalau dia situs berita misalnya, ya mungkin cuma satu berita atau dua berita sekedar sampel, ya. Halaman depan, kemudian link berita, link apa lagi itu tiap linknya udah dibikinkan halaman, tapi halamannya statik, ya. Halamannya statik karena dia hanya sebagai contoh. Mock-up itu contoh. Ya, mock-up site. Atau real site. Real site itu kita langsung develop aja. Ya, kita langsung develop, bikinkan websitenya, kasih coba, kalau diterima, kalau disetujui, kalau respon usernya oke, udah selesai. Gitu kan? Cuman ada bisik-bisik kalau real site itu kadang-kadang
usernya ownernya sudah terima, ya, tapi belum dibayar kan rugi, udah bikin site yang beneran, ya kan? Tapi kalau masih mock up site terus perjanjian batal, nah itu nggak rugi, gitu kan? Ruginya dikit aja, gitu loh. Ada seperti itu. Kemudian getting inspired. Getting inspired itu adalah kita harus banyak melihat. Jadi bagian dari research kita harus banyak melihat. Kita harus banyak melihat website-website yang keren-keren, ya, website yang pengunjungnya banyak, website yang penggunanya banyak, kemudian yang produknya laku, gitu ya. Oke, jadi kita mesti mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah dibuat oleh orang lain. Ya, ya kira-kira modelnya sama lah waktu kita belajar grafik dan visualisasi, ya. Anda kumpulkan contoh-contoh, itu tujuannya supaya Anda get inspired, ya, mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah dibuat orang. Lalu wireframe, wireframe ini adalah sketsa, ya, ada di bukunya tuh. Oh, enggak ada gambarnya, ya. Ini adalah apa? Ini adalah sketsa awal, ya, sketsa awal dari rancangan, ya. Sebenarnya dekat dengan mockup site, real site, ya. Ada istilahnya prototype itu, ada istilahnya low fidelity dan high fidelity, ya. Kalau dia low fidelity maka rancangannya kita gunakan wireframe, ya. Itu berarti dia masuk kategori mockup site. Ya, ini tujuannya supaya ada rancangan awal. Jadi developer atau pembuat webnya yang ngoding HTML-nya itu tidak meraba-raba seperti apa, tapi mereka punya gambaran yang jelas bahwa ini seperti ini, gitu ya. Itu wireframe itu digambar dengan tangan. Nanti di bagian lain dari kuliah ini Anda akan saya tunjukkan bagaimana membuat prototype menggunakan wireframe. Ini gambar tangan pakai pensil. Oke, nah semua ini adalah penting untuk menyiapkan langkah membuat sebuah website. Ya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba main langsung duduk di depan komputer langsung nulis HTML. Ya, mungkin jadi, tapi itu barangkali kita akan melakukan pekerjaan bolak-balik berapa kali. Ya, dibandingkan kita membuat planning. Jadi research ini tunggu, ini salah tulis ya. Research. Research. Oke. Cocok gitu tulisannya, research. Ya. Ini adalah bagian dari tahap perencanaan. Ya, semua yang kita lakukan di sini itu adalah bagian dari tahap perencanaan yang akan menghemat waktu kita. Jadi kalau kita langsung ngoding itu kan lama tuh. Ya, kalau kita langsung nulis HTML-nya, langsung nulis stylingnya dan sebagainya, itu butuh waktu. Jangan sampai kita sudah buang waktu panjang, tapi kemudian ternyata itu oleh owner-nya, oleh user-nya tidak diterima. Gitu. Ya, kita harus ngulang kan. Ya, kita harus ngulang. Nah, untuk menghindari itu, maka kita harus melakukan tahapan research. Ya, mulai dari rancangan awal, analisis kompetitif, kemudian membuat prototype. Jadi, wireframe, mockup site, real site itu adalah kaitannya dengan prototyping. Ya, nanti di bagian lain kita akan bahas tentang prototyping. Next, yang kedua adalah konsep. Ya, konsep. Konsep ini adalah merumuskan bagaimana gambaran besar, bagaimana tampilan umum dari website kita yang memungkinkan dia menjadi menarik. Ada yang namanya konsep magnet. Ya, konsep magnet. Apa yang membuat orang bisa tertarik datang ke website itu. Ya. Mana tadi bukunya? Ada ilustrasi di sini konsep.
Ya, itu biasanya dengan apa? Dengan ide-ide seperti apa, ya, orang bisa tertarik untuk melihat lebih dalam, ya, melihat lebih jauh, gitu. Ini contoh-contoh desain yang menerapkan konsep magnet. Jadi begitu orang melihat ini ada daya tarik. Ya, ini kan kesannya klasik banget nih. Ya, situasinya klasik banget. Oke. Itu bisa dilihat dari style, jadi lebih ke style. Apakah tipografinya, apakah efek backgroundnya misalnya, dan ini ya ada seperti ukiran gitu. Nah, biasanya juga itu ditentukan oleh brand. Jadi ada 3 faktor: audience, brand, dan inspirational images. Jadi gambar-gambar yang menginspirasi. Ketika kita membuat daya tarik dari sebuah website, kita mesti memperhatikan audiensnya siapa. Ya, audiensnya siapa. Kalau dia kalau dia untuk anak-anak misalnya, maka gambar-gambar mesin-mesin barangkali tidak menarik. Ya, tapi gambar-gambar yang penuh warna, ya, termasuk katakanlah gambar-gambar dari action figure, kartun atau sebagainya, itu mungkin bisa menarik. Ya, tapi jangan lupa itu harus relevan dengan brandnya. Jadi ini saling ngikat nih. Ya, brandnya, merek yang diusung oleh website itu apa? Ya, biasanya brand itu punya karakteristik sendiri, punya punya tagline, punya prinsip, punya cerita sendiri gitu. Makanya kita harus mencocokkan dengan brandnya. Artinya kalau misalnya inspirational image yang kita mau ambil itu berwarna dominan dengan ungu misalnya, padahal brandnya itu dominan dengan merah. Ya, boleh jadi diambil, tapi dengan link and match ya, dicocok-cocokkan, atau nggak boleh diambil. Kenapa? Nggak cocok sama brandnya. Gitu kan? Gitu. Audience di sini penting supaya begitu di penampakan awal, begitu di penampilan awal, audiensnya itu langsung connect. Ya, kalau latar belakang sosialnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya nyambung gitu. Ya, kalau misalnya saya suka tertarik dengan website yang fiksi ilmiah misalnya. Ya, jadi gambar-gambar yang berhubungan dengan fiksi ilmiah itu kadang-kadang menarik perhatian saya untuk lihat. Walaupun hanya lihat sekilas dan ternyata bukan kebutuhan saya, ya saya tinggalin juga gitu. Ya kan? Jadi audiens itu mesti kita perhatikan, dan kaitannya juga dengan brand, ya, dan image Anda, ya, yang menurut Anda bisa menjadi kekuatan, menjadi magnet dari website itu. Next, brand. Nah, ini betul-betul milik owner. Ya, betul-betul milik owner. Jadi, kita harus mendengarkan dengan baik dari tadi tahap di research ya, tahap riset pertama tadi. Merek mereka itu seperti apa, bagaimana, ditujukan kepada siapa, konsumen mereka siapa, gitu ya. Termasuk umur dari brand itu juga sebuah kekuatan. Ya, kadang-kadang brand itu ada keterangan since berapa, ya, kayak Stimi Karisma Makassar since 2000 gitu ya. Nah, kenapa umur dari brand itu menunjukkan kematangan, menunjukkan trust bahwa dia eksis sejak tahun berapa gitu kan. Nah, itu harus dipelajari semua tuh, ya. Business karakteristik, target audience, siapa penggunanya, siapa yang akan menjadi pembaca dari website itu. Ya, ingat bahwa kalau misalnya itu produk yang sudah ada sih enggak susah.
Tapi kalau misalnya brand itu adalah brand dari websitenya, jadi bisnisnya memang website gitu. Ya kan, berarti brandnya ya di website itu gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada ownernya. Style. Nah, ini style adalah bagaimana kita menyajikan, ya. Style, kita lihat di bukunya. Ini masih konsep, ya. Ini konsep, oh sorry, masih konsep nih. Apa? Ini temanya jam, ini temanya sailing, ya, laut. Temanya skateboard. Nah, ini kan memancing orang yang punya inspirasi punya punya kaitan dengan hal-hal ini gitu. Ya, ini banyak contohnya. Oke, ini brand. Ya, kliennya harus dikenali brandnya apa. Nah, style. Ini style. Ya. Style mapping. Ada style mapping, kita mesti memetakan. Ya. Ini. Untuk apa website ini dibuat? Ya. Untuk apa website ini dibuat? Kemudian apa yang Anda sukai? Ya, apa yang disukai? Apa yang disukai orang? Apa yang disukai oleh owner? Ya. Lalu ini apa esensi dari brand? Jadi pertama, brand itu ngomongin apa sih? Brand itu tentang apa? Ya, merek itu tentang apa? Kemudian untuk siapa website ini dibuat? Kembali ke audiens, ya. Kemudian apa yang disukai? Nah, ini adalah menurut buku ini ya, ada 5 kemungkinan, ada 5 desain yang mungkin itu disukai. Itu bermain dari sisi warna. Ya, ini full color, ini dua tone, ya, dua tone itu dia pakai 2 warna, mirip-mirip dengan monokrom. Ya, 2 tone, black and white, illustration dan collage. Kita lihat ini aja. Ini 2 tone, ya, dua warna dasar, 2 hue. Ya, mirip dengan monokrom ya. Konsepnya mirip dengan monokrom. Ini contoh-contoh website. Ini kalau kesan begini kayak tua banget ya. Ini black and white, hitam dan putih. Ya, itu juga punya kekuatan. Kalau di fotografi itu, kalau kita foto yang berwarna, itu berarti kita nangkap suasananya. Tapi katanya kalau kita menampilkannya hitam putih, itu kita nangkap jiwanya. Gitu. Jadi bukan suasananya, tapi jiwanya. Ya, beda feelingnya kalau kita lihat ini versi berwarna dengan versi hitam putihnya. Makanya hitam putih itu satu kekuatan dalam desain. Oke. Kemudian illustration itu penggunaan gambar. Jadi gambar yang dipakai untuk menjadi elemen utama dalam gambar ilustrasi, bukan foto ya artinya. Ya, elemen utamanya adalah ilustrasi. Ini contoh-contohnya ini, ya. Bukan foto, bukan gambar, bukan apa, tapi itu di create ya, di-create pakai aplikasi-aplikasi aplikasi raster kayak Corel Draw. Kalau saya pakai apa lagi namanya? Apa aplikasi yang saya sering pakai? Inkscape. Ya, saya sering pakai Inkscape untuk bikin gambar yang seperti ini. Ini juga berkesan dinamis, berkesan ceria gitu ya. Ini ilustrasi, ini foto yang di styling. Ini ilustrasi, simple banget. Ya, atau kolase. Kolase itu gabungan dari beberapa gambar. Ya,
gabungan dari beberapa gambar, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan dia menyatu. Itu kolase. Oke, ya buku ini simpel dengan contoh-contohnya. Lalu komposisi, ya komposisi layout. Kalau di web itu komposisi yang paling umum adalah grid, ya grid. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini ada yang mengatur gitu. Ini setengah, ini setengah. Nanti di praktikum baru kita lihat bagaimana kita membuat grid seperti ini. Ya, pelan-pelan. Ini. Ya, ini pola layout grid. Ini gridnya. Ini, ya lihat polanya sama ya, cuman bersebelahan. Oke, ini polanya. Gitu ya. Ini. Jadi ada pola-pola yang berulang, ya. Itu membantu pembaca untuk melihat mengenali bahwa biasanya dia kayak gini ya. Gambar terus ada apa, ini gambar terus ada apa di sini. Nah, itu biasa pembaca mencari lagi ada apa yang kecil di sini. Ya, gitu. Jadi pola layout-nya itu menjadi perhatian ketika kita mendesain. Ini banyak contoh. Grid. Kemudian alignment. Alignment ini secara halaman, secara umum halamannya rata kanan, rata kiri misalnya. Bisa juga tipographic alignment. Tipographic berarti fontnya ya, tulisannya. Typeface-nya. Ini alignment. Ya. Intinya alignment itu elemen-elemen itu mesti dirapikan, ya, dibikin rapi. Jadi bukan diatur kayak berhamburan begitu. Ini dia aliran matanya itu dari atas ke bawah. Nah, ini contoh ya alignment. Alignment page element. Ini dia rata kiri semua. Oh, ini contoh yang jelek nih, ya. Ini contoh yang jelek. Ini, tapi akan lebih baik kalau dia dibuat begini, ya kan? Itu kelihatan. Ini berantakan, ya. Terus ini lurus, ya. Itu. Ini alignment. Itu website yang sama tapi diatur. Nah, ini typographic alignment. Saya kira enggak masalah ya. Sudah paham. Kita center. Flush left, justified berarti kiri kanan, kiri flush right ini ya, flush right kemudian kanan. Ya, saya jadi ingat sebuah website. Saya bukain. Ya, lihat. Ya, ini terus gitu. Jadi ketika saya mau bikin tulisan di bawahnya, ini akan terus ke sini gitu. Ya, ini prinsip alignment masuk gitu. Ya. Oke, ini mirip dengan yang tadi iklan botol ya. Iklan apa tuh? Apa tadi? Ini ya. Eternia, hand cream. Oh, iklan krim apa hand body. Oke? Jadi alignment, jadi semua elemennya itu harus kita rapikan dengan alignment, kemudian jangan lupa tipografinya juga, artinya teks ya berbentuk naskah teks itu juga harus dirapikan. Nah, tipografi ini nanti buka lagi teori tipografi yang kemarin. Kalau saya ingat saya tidak ada yang khusus untuk tipografi di kelas ini, jadi Anda buka lagi teori kita di waktu belajar visualisasi, ya. Yang paling penting adalah typeface apa yang kita mau pakai, kemudian leading itu jarak baris, ya. Tracking itu jarak huruf,
ya, tracking sama kerning itu jarak huruf. Ini saya kira sudah pernah kita pelajari. Kalau kita lihat di bukunya tipografi, oh, Anda ada penjelasan, ya. So, buka lagi materi kita tentang tipografi, ya. Ini ada website juga yang mereka bisa dikasih link gitu. Oke, penggunaan jenis huruf. Ini contoh, ya. Leading to tight. Leading itu adalah jarak baris. Ya, ini leadingnya. Ini loose leading, berjarak, ya, berjarak. Ini jadi kalau yang ini itu jaraknya terlalu jauh. Saya zoom out, zoom in. Ini jaraknya terlalu jauh, ini jaraknya terlalu rapat. Ini jarak terlalu rapat, kita susah bacanya. Ya, kadang-kadang kita baca yang atas, tahu-tahu ternyata kita sudah baca di baris ketiga, gitu ya, karena jarak barisnya terlalu jauh. Tapi kalau dia terlalu jarang, ya, ini juga ini kadang terlalu banyak gerakan, jadi terlalu banyak scroll karena banyak makan ruang, ya, sehingga yang dianjurkan itu adalah leading yang biasa, yang proper. Proper itu artinya layak. Oke, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu rapat. Ini tracking. Tracking itu jarak huruf, ya, jarak huruf. Perhatikan ini hurufnya, bandingkan dengan ini, ya, tracking. Tracking itu jarak antar huruf. Ya, ini yang normal. Ya, saya kira umumnya sih ketika normal. Tapi tracking itu kita bisa atur nanti kalau kita belajar CSS, ya, styling, kita akan coba bagaimana kita ngatur jarak hurufnya, itu bisa. Oke? Nah, hierarki kita udah bahas di kuliah yang lalu tentang focal point atau point of interest, ya, visual hierarki. Mana yang pertama kali orang akan lihat, lalu mana yang berikutnya, mana berikutnya gitu. Jadi kita yang ngatur urutan orang melihat halaman web itu seperti mana yang mau dilihat pertama kali, itu kita yang ngatur gitu. Jadi orang nggak asal baca dari atas ke bawah. Kita yang tentukan orang lihat yang mana pertama. Ya. Hierarki. Ini. Kalian lihat yang mana pertama nih? Pasti bukan ini kan? Botol, Pak. Botol. Ya toh? Nah, Pak. ini desainer webnya yang menentukan, ya, Bu. Jadi orang nggak selalu baca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ternyata kita lihatnya kanan duluan gitu. Ya, nah disitulah pintar-pintarnya kita menentukan mana elemen yang pertama kali ingin supaya orang lain melihat, gitu. Ya, kalau ini Anda lihat pertama yang mana? Apakah ini? Fotonya Bapak. Foto. Ya kan? Foto dulu, baru lihat ini. Terus yang mana dari sini? Kemana lagi? Abis ini, terus sofyantaif.com. That's why kenapa ini saya bold. Ya kan? Kenapa? Ini nggak penting. Nanti kalau orang cari, di mana ya Pak Sofyan ini? Oh, Makassar. Ya, di mana ya? Apa aktivitasnya? Oh, ini nggak penting. Yang penting inilah saya, nama saya ini, dan kalau mau ketemu saya di sini, gitu loh. Ya kan? Kita yang ngatur bagaimana orang melihat. Kalau ini saya bikin besar lagi, saya kasih warna merah, ya, maka saya akan membuat orang melihat ini pertama kali. Gitu ya. Nah, itu prinsip dari focal point, ya, hierarki. Visual hierarki. Visual hierarki itu adalah urutan orang melihat. Ya. Ini. Ya. Kayaknya ini ya. Kira-kira lihat mana sih pertama kita nih? Kamu lihat yang mana pertama nih? Sofa yang di atas. Yang atas, new collection. Kenapa? Karena dia secara hierarki dia berukuran, ya kan? Ukurannya besar. Ya.
Ini judulnya duluan dengan ini. Nah, ini lack of hierarchy kalau saya nggak ini. Ini kayak nggak tahu yang mana nih yang jadi fokus. Ya, nggak ada fokusnya nih, nggak ada focal point-nya. Ya, semuanya punya kekuatan visual yang sama. Dia bilang ini sih yang paling besar, tapi menurut saya sih kurang. Oke, intinya adalah bagaimana kita membuat orang melihat elemen yang mana pertama kali. Ya, itu hierarki, point of interest dan visual hierarki. Color, ya, color, penentu color kembali ke awal tadi, ya, konsepnya, kemudian brandnya, kemudian stylenya. Ya, jadi brand itu menjadi penentu utama pemilihan warna. Oke, kemudian konsep kita mau apa? Kalau dia ocean berarti dominan biru hijau. Kalau dia wood ya hutan berarti dia coklat sama hijau kayak gitu. Ya. Kemudian skema warna ini saya kira sudah pernah kita bahas ya. Black and white atau satu warna analogus. Masih ingat analogus? Analogus itu artinya skema warna yang bagaimana analogus itu? Ada yang masih ingat analogus? Bukan. Bukan Natasha. Yang berlawanan itu yang mana ya? Yang berlawanan itu yang mana ya? Yang berseberangan ya, bukan berlawanan. Berseberangan. Karena kalian langsung bayangkan lingkaran hue ya. Ya, kalian langsung bayangkan lingkaran hue. Bersampingan 3, Pak. Berdekatan, bukan bersampingan. Ya, 2 atau 3 hue yang berdekatan. Itu analogus. Ya, yang dimaksud Natasha, Theo itu berlawanan, itu complementary. Ya, nah, yang dibilang Helen 3 warna apa tuh? Yang Helen bilang 3 warna itu apa skemanya? 3 warna yang bersampingan. Beda 3 warna, beda yang kamu nggak sebut berdekatan kan? Ya kan? Kalau berdekatan analogus, tapi kalau 3 warna aja triad. That's right, Cindy. Ya, triad atau triadik. Oh, bagus, sudah ingat ya. Oke, penggunaan warna di bukunya ada. Ini color. Ya, ini dia. Ya, black and white. Dia hanya bermain di gelap terang dari satu hue. Ya. Ini satu hue saja. Ini satu hue saja. Ini satu warna saja. Ya. Jadi bermainnya di gelap terang dari satu hue saja. Warnanya ini, ya, kemudian diatur gelap terangnya. Analogus, ini analogus. Betul? Ya, warna berdekatan. 3 atau 2 warna. Hue ya, 2 hue berdekatan. Ini contoh. Ini contoh. Ya. Ya, ini kalau kita lihat sih warnanya silver, padahal dia itu adalah deret ini. Biru ini cyan, ya, cyan, tapi gelap terangnya dibedakan. 2 warna sebenarnya. 2 hue. Oke, complementary. Ini berseberangan. Ya, berseberangan. Ungu sama kuning, biru sama orange, merah sama hijau. Ini dia. Ini complementary. Ya, penggunaan warna complementary. Cyan sama orange. Ini cyan, ini orange. Oke? Ya, ini teorinya sudah pernah kita bahas, tapi silakan Anda lihat lagi buku ini dengan contoh-contohnya. Ya. Split complementary ini, split complementary. Jadi komplementer sebenarnya tapi di seberangnya dibagi 2 lagi. Bisa di sisi sini yang dibagi 2, di sini 1 atau sebaliknya, sama aja. Oke? Split complementary.
Nah, ini kalau seperti ini, ya dia udah pilih ini, giliran tukang fotonya nih yang ribet. Ya, giliran bikin foto yang repot. Kenapa? Karena konsep warnanya seperti ini, maka ketika dia membuat foto, maka dia harus mendekati ini. Ya, membuat format itu apa? Membuat fotonya itu memenuhi kesepakatan warnanya gitu. Atau bisa juga website ini katakanlah produknya adalah fashion ya. Guess ya, benar ya, fashion ya. Ya, guess fashion. Dia punya produk ini misalnya. Ya, maka websitenya yang mengikuti tema produknya. Gitu kan? Makanya dikatakan tadi faktor penentu warna itu adalah brand. Oke? Ini split complementer, ini triadik. Nah, ini triadik 3 warna tapi jaraknya sama. Ya, triadik 3 warna jaraknya sama ini. Itu nanti kelihatan lebih rame, lebih dinamis. Oke? Kemudian proximity. Proximity itu adalah kedekatan elemen. Jadi ketika dua elemen itu berdekatan, itu berarti ada keterkaitan yang erat. Ya, gitu ya. Ketika dua atau lebih grafik elemen didekatkan dengan yang lain, itu berarti ada keterikatan yang erat. Ya, ada relationship di antaranya. Kita lihat contohnya di buku proximity. Ya, ini seperti ini. Ini beda ceritanya dengan ini pasti. Ya, kalau ini berarti tidak saling kenal, kalau ini berarti saling kenal. Kan simpelnya begitu. Ya. Nah, ini login form ini dikumpulin, jangan dipisah-pisah. Gitu kan? Kenapa? Karena ini pasti punya keterkaitan. Ya, nama user sama password itu jangan dikasih jauh, begitu juga tombolnya. Itu prinsip-prinsip proximity. Ya, ini teks sama gambarnya, kemudian gambar-gambarnya disusun seperti itu prinsip proximity. Ini, perhatikan ini, ya, ini, gitu. Habis baca ini orang maunya langsung mau klik ini, tapi ini kejauhan gitu, ya, dibandingkan dengan ini, ya, jangan terlalu jauh. Oke? Ya, jadi saya bilang silakan Anda baca lagi bukunya. Harusnya sih bukunya dibaca kemarin ya, baru hari ini kita tinggal tinggal jelasin sedikit gitu. Ini penjelasannya dikit, tapi sebagian besar konsep desain itu Anda sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya. So, minggu depan lagi Anda baca lagi ya. Ya, ada buku terbitan 2017, masih relatif baru, kurang dari 5 tahun. Ya, Jumpstart Responsive Web Design. Jadi kita cerita tentang web yang responsif itu yang kayak gimana. Ya, Modern Responsive Solution. Ini bukunya cukup banyak halamannya, tapi kalian baca cuma chapter 1 sampai 3 aja. Oke? Baca chapter 1 sampai 3 aja, 83 halaman kurang lebih. Itu juga enggak usah baca detail, baca garis-garis besarnya. Ya, nanti kuisnya udah kayak tadi gitu. Oke, saya tidak tanya apa yang dimaksud dengan, ya. Tapi begitu Anda pernah baca, pasti Anda lihat hubungannya antara apa yang ditanyakan dengan pilihan jawaban, multiple choice kok. Ya, tapi kalau nggak pernah baca itu pasti blank. Oke ya, link bukunya ada di Classroom, ya, ada di Classroom. Saya lihat dulu nomor Chris Watt itu nomor 1, bukunya nomor 1. Ya, karena di Classroom itu bukunya diurut menurut abjad. Ya, bukunya Chris Watt. Oke? Ya. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Waktunya udah mepet nih.
ini buku, ini Classroom ya. Ini Classroom desain web. Ini bukunya Chris Ward. Kalau kalian klik ini, tak udah langsung masuk ke situ kan. Oke, bukannya di Classroom. Ya, 164 halaman tapi kalian baca chapter 1 sampai 3 aja. Ya, chapter 1 sampai 3, 83 halaman. Oke, kenapa? Karena di sini udah bahas CSS. Dan di praktikum hari ini kita akan bahas tentang CSS. Oke ya? Ya? So, hari ini saya kira cukup untuk sesi pagi ini, sampai siang ini untuk kelas teori. Nanti kita ketemu lagi siang di 13.30 ya, insya Allah. Ya, di kelas praktikum desain web. Ya, sebentar saya upload modul praktikumnya. Oke ya? Ya, oke cukup dulu untuk sesi pagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu nanti siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam siang. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih.